Hi everyone, thank you for coming to this presentation and honored to meet you here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila, NPM 2241175, kelas MNG 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampling technique. Sampling technique, proses pemilihan jenis sampel dengan memperhitungkan besarnya sampel yang akan dijadikan sebagai subjek atau objek penelitian. Yang kedua, pemilihan sampel harus bersifat representatif, artinya sampel yang dipilih mewakili populasi baik dari maupunnya. Teknik sampling. Teknik sampling mempunyai dua bagian, yaitu probability dan non-probability. Kalau probability simple random sampling. Disproportionate stratified random sampling. Proportionate random sampling. Sedangkan non-probability memiliki 5 bagian, yaitu sampling purposive, sampling kuota, sampling aksidental, sampling jenuh, snowball sampling. Klasifikasi metode sampling. Sampling methods memiliki 2 bagian, yaitu probability samples dan non-probability. Probability memiliki 4 bagian, yaitu systematic, stratified, cluster, simple random. Sedangkan non-probability, convenience, snowball, judgment, dan kuota. Types of sampling techniques. 1. Teknik sampling random atau probability sampling. Simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling. Yang kedua, teknik sampling non-random atau non-probability sampling. Convenience sampling, surprise sampling, quota sampling. Pada sampel acak atau random sampling dikenal dengan istilah simple random sampling, stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area sampling. Yang kedua, pada non-probability sampling dikenal beberapa teknik, antara lain adalah convenience sampling, purposive sampling. Probability dan non-probability sampling. Probability mempunyai untuk dipilih menjadi anggota sampel. Yang kedua, hasil penelitian dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi. Yang ketiga, setiap anggota populasi mempunyai simple anggota hasil penelitian. Probability sampling. Probability sampling, setiap elemen dapat populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generalisasi. Probability sampling menentukan probabilitas atau besarnya kemungkinan setiap unsur dijadikan sampel.
Dalam merencanakan sampling probabilitas, idealnya penelitian telah memenuhi beberapa persyaratan berikut. 1. Diketahui besarnya populasi induk. Yang kedua, besarnya sampel yang diinginkan telah ditentukan. Yang ketiga, setiap unsur atau kelompok unsur harus memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel random sampling. Teknik sampling secara acak, setiap individu dapat populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Syaratnya, anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Banyak digunakan dalam prosedur simple random sampling. 1. Susun atau sampling frame. Tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Tentukan alat pemilihan sampel. Pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Sampel random sampling. Sampel random sampling undian. Dengan cara memberikan nomor-nomor pada seluruh anggota populasi, lalu secara acak dipilih nomor-nomor sesuai dengan banyaknya jumlah sampel yang dibutuhkan. Yang kedua, ada dua rancangan cara undian. Pengambilan sampel tanpa pengembalian, yang berarti sampel yang pernah terpilih tidak akan dipilih lagi, akan menghasilkan nilai probabilitas yang tidak konstan. Pengambilan sampel dengan pengembalian, yang berarti sampel yang pernah terpilih ada kemungkinan terpilih lagi, menghasilkan nilai probabilitas yang konstan. Simple random sampling. Tabel bilangan random. Menggunakan tabel bilangan random atau acak, yaitu sesuai tabel yang terdiri dari bilangan-bilangan yang tidak berurutan. Yang kedua, secara prinsip pemakaiannya adalah dengan memberi nomor pada setiap anggota populasi dalam suatu daftar atau sampel frame. Yang ketiga, selanjutnya dipergunakan jumlah digit pada tabel acak dengan digit populasi. Pilih salah satu nomor dengan acak. Digunakan 2 digit terakhirnya, cocokkan dengan nomor pada simple frame. Jika ada yang sama, maka data pada sample frame diambil sebagai anggota sampel. Contoh menentukan responden menggunakan tabel bilangan random. Buat kerangka populasi atau daftar nama populasi, beri nomor. Yang kedua, buka tabel bilangan random atau acak. Yang ketiga, pilih baris pada tabel bilangan random dengan cari tertentu, misalnya terpilih baris ke-23. Yang keempat, pilih jalur pada tabel bilangan acak, misalnya terpilih jalur ke-35. Kelima, temukan titik temu antara baris dan jalur berupa bilangan, misal titik temu antara baris ke-23 dengan jalur ke-35 adalah bilangan 084. Yang kelima, bilangan tersebut merupakan nomor responden pertama yang terpilih. Untuk menentukan nomor responden berikutnya dapat diambil bilangan-bilangan yang ada di bawah dan atau di atasnya. Baik, itu saja yang. Thank you very much for your great attention, ladies and gentlemen.